Kita ngomongin malpraktek, saya tidak bisa gini. Di sini kita nggak bisa bilang itu sebagai suatu malpraktek ya. Yeah. Tapi kalau memang ada kejadian, gimana ya? Cari kata-kata mana gimana ya? Carinya gitu. Tadi kita ngomongin apa sebelumnya? Kesehatan hewan, Mas. Kelewatan. Tom gimana Tom? Kalau menurut kamu ada malpraktek nggak? Yo Sky cuy, jadi balik lagi masih di konten Kucing Binatang Al, dan masih bersama dengan gue Gasan Albak. Dan kali ini gue lagi di surga kucing Bintaro nih, masih bersama dengan mas-mas dan om-om nih. Nah, gue dari Bekasi banget, dan Bekasi Pride, kita lagi mendatangi Bintaro Pride di sini men. Dan kalian wajib banget kesini mas ya, karena bisa juga kalian tuh melihat kucing-kucing yang unik juga dan punya edukasi yang lebih tentang kucing. Dan kali ini sebelum kita mau bahas tentang kesehatan kucing, perkenalan dulu kali ini mas. Kalau dari mas yang ini namanya siapa mas? Robi. Mas Robi. Kalau yang ini mas? Arya. Mas Arya. Kalau yang ini mas? Tommy. Mas Tommy. Namanya keren-keren juga. Nggak ada yang pakai Arab-Arab. Gasan doang ya. Oke mas, saya mau nanya nih mas, ini kan ada puluhan kucing ya, total berapa sekiranya? Tommy yang jawab, Tommy ngitungin tiap hari. Total kucing ya, total Yeah. kucing di sini semua kitten sama adult itu kurang lebih 75. 75? Iya. Pokoknya habis dari sini ya cuma 73 karena duanya bakal saya ambil sih. Oke, silakan. Dari 75 kucing mas, ini kan pasti ada lah ya yang sakit juga, terus terindikasi misalkan flu atau gimana. Saya mau nanya dong, gimana sih, ini kan jatuhnya ke breeder ya? Iya. Ke breeder sekaligus pet shop juga, karena menyediakan jasa grooming, penitipan. Betul. Itu gimana sih mengatasi dari kesehatan kucing gitu? Kalau dari saya ya sebagai perawat kucing di sini, biasanya sih kita memang rutin berikan suplemen. Oke. Suplemen itu bisa berupa vitamin C ataupun apapun itulah ya. Jadi Oke. untuk jaga kesehatan si kucing tersebut gitu. Jadi memang sebelum sakit biasanya kita langsung berikan dia kekuatan dulu dalam dirinya dia. Jadi kita nggak dikit-dikit langsung ke dokter seperti itu sih. Jadi suplemennya memang rutin. Biasanya ada yang 3 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, bahkan ada yang setiap hari. 75 kucing 3 hari sekali kasih suplemen, sebulan berapa cuy? Iya. Wah ya, gua aja nggak pernah minum Iya. suplemen. Yang nggak kalah pentingnya itu selain yang dimasukin juga, tapi Oke. kan ada perawatan luar. Tadi kita ngobrol tentang masalah anti parasit nih, Iya. ya kan. Nah, anti parasit yang rutin itu juga bukan sesuatu yang kita anggap remeh di sini. Oke. Jadi anti parasit kita lakukan rutin setiap bulan, ada schedule-nya, dan itu memang yang Tommy maintain di sini. Ada berbagai brand yang kita pakai Oke. tergantung dari kebutuhan, ya, kebutuhan dari kucing tersebut. Nah, itu sebetulnya sih kuncinya supaya kucing-kucing di sini tetap sehat. Karena Oke. dokter juga biasa gitu. Kalau Iya. misalnya dia bilang, ini anti parasitnya rajin nggak nih? Kalau Iya. kita ke dokter, kalau sudah rajin dan memang ternyata memang ada yang sakit, ya udah memang dia harus pergi ke dokter. Oke. Berarti kalau di sini ada dokter hewannya juga nggak sih mas? Nah, kita nggak punya dokter nggak hewan yang memang in-house dokter hewan. Makanya di sini juga kalau lihat dari one stop-nya sendiri, memang di sini tidak ada klinik. Oke. Ya, karena prinsip kita sebetulnya dari yang kita udah bicara nih di tim bahwa kita memang tidak maintain klinik. Karena kalau klinik dari luar berarti gimana Tom? Ada virus, ada virus yang merajalela. yang akan diintroduce ke dalam sini. Oke. Karena kan otomatis kalau klinik kan ada kucing sakit Iya. yang masuk sini. Nah itu yang sebetulnya kita hindari. Jadi memang kita nggak maintain klinik di sini. Nah kalau ada yang sakit, Benar. biasanya Tommy nangis terus ke dokter nih. Ceritanya. Iya, jadi kalau ada yang sakit, biasanya kita memang kan punya 2 dokter yang recommended dari kita gitu kan. Ya bisa kucing-kucing kita itu di treatmentnya sama dokter itu Iya. gitu. Paling kita langsung ya bawa ke sana aja.
Oke. Ini sebelum kita panjang lebar, kayak ini di tempat juga ada kafenya cuy, di Surga Kucing Bintaro juga kita lagi minum dan banyak banget variannya dari teh juga, kopi, ada makanannya juga. Yang penting kalau menurut gue rekomennya nasi janggal. Yos guys. Nasi jagal. Nasi janggal. Nasi janggal. Jagal. Ini Mas, bicara tentang dokter hewan, saya itu punya pengalaman sih. Pernah kejadian tepatnya istilahnya itu malpraktek ya. Karena itu memang dari dokter lain itu bicara ini kucing nih terlalu berlebihan dikasih obatnya. Reaksi zat kimianya itu terlalu banyak gitu. Seolah-olah ya dia mati gitu. Padahal kucing saya Sphinx itu cuma 3 bulan tapi dikasih obatnya terlalu berlebihan. Istilahnya overdosis lah ya. Nah kalau dari sini tuh ada kejadian nggak sih Mas? Semacamnya malpraktek kayak gini? Mungkin kita nggak bicara malpraktek Oh ya, secara langsung terlalu ya. sensitif ya Mas. Kita sensor dulu ya namanya malpraktek. Tetapi memang ada hal-hal tertentu dari profesionalisme dokter yang Oke. sebetulnya menjadi pilihan kita ya. Mau seperti apa? Nah, Robi mungkin bisa ceritain nih kejadian-kejadian yang pernah kita ada di sini. Tentang tadi tuh, contohnya kayak kucing sakit, terus sampai kemudian ke dokter kok malah bukannya jadi recover, tapi malah membawa mereka ke maut. Tapi Om ini jago sih melempar-lempar. Ntar gue lempar juga nggak salah Biar nggak salah. Jangan ngerasain dulu. Ntar kalau yang salah ngomong tinggal ini. Memang founder itu nama baik harus tetap dijaga ya. Ya, accountability-nya tetap ada di sini. Ya kayak gimana Mas Robi? Kalau pengalaman sih ada ya, ada. Jadi itu customer sini ya, aku cerita customer ya. Iya. Customer sini tuh kita adopsi di kita gitu. Cuman kita sebelumnya kita udah kasih notes gitu ya, misalnya ada apa-apa tanggung jawab lah ya. Oke. Karena kan kita ngelepas adopsi itu juga bukan ngelepas kayak barang, itu Iya. anak-anak kita sendiri gitu. Benar. Kita rekomend dokter atau apa gitu. Nah ternyata customer itu beda apa yang kita kasih notes gitu. Nah dia datang dengan kondisi yang mungkin udah payah kali ya si kucing. Kita cek untuk apa sih produk obat-obatannya yang dikasih kayak gitu ya kan. Mungkin atau maksudnya tuh sama nggak sama di sini gitu loh. Jangan sampai dia sudah ngasih, kita ngasih lagi kayak gitu. Kan jadi malah jadi banyak. Kita lebih enak kita komunikasi dulu. Nah pas yang Robi lihat kok si obat itu fungsinya sama kayak gitu. Terus saya berani tanya karena kan itu masih anak saya ya. Yeah. Ini di sana udah dikasih apa? Misalnya udah diinjeksi ini. Terus ini obatnya untuk apa gitu? Gitu kan udah diinjeksi gitu. Yeah. Ya kan? Saran Robi sih kita lihat-lihat dulu atau misalnya adopsi gitu ya. Iya. Kalau bisa percayai breeder gimana adopsinya kayak gitu ya kan. Jangan sampai dia nggak nurutin mau dari kita tapi dia minta tanggung jawab dari kita kayak gitu. Bingung juga kan kita gitu. Nah sedangkan itu anak kita sendiri. Iya. Ya kayak gitu sih kejadiannya, kesiannya kayak gitu. Jadinya obatnya ini semua kandungan sama. Oke. Kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di situ tadi runutannya itu adalah memang kalau kita bicara, ini kan tadi kita bicara ke dokter hewan ya. Yeah. Tadi Tommy udah ceritain kalau misalnya sakit harus ke dokter hewan. Yeah. Dan kita dari semua dokter hewan yang pernah kita kunjungi kita maintain statistik. Oke. Statistik itu yang kita pegang itu kita lihat nanti kecocokan cara pengobatan. Kemudian rasio kesembuhannya, terus kemudian pada saat kita datang kan itu juga ada level severity-nya ya. Yeah. Kadang kan kita ada kucing yang masih belum mau makan aja, memang kita sudah bawa karena udah ada tanda-tanda beberapa hari dia turun pakannya dan kemudian ya itu kelihatan lah ya penciumannya kita sudah tambahin dengan wet food ternyata belum itu juga oke. Sebelum dia drop kita bawa ke dokter. Tapi ada yang juga mungkin lebih cepat, jadi dia udah drop kita bawa ke dokter. Nah itu lihat statistiknya mana dan kemudian itu level awal kita masuk ke dokter itu kita nentuin nih rasio kesembuhannya. Nah itulah tadi yang Tommy bilang, kita sekarang merefer ke 2 dokter yang paling terpercaya. Dari yang sekian banyak kita dengar. Nah pada saat yang lo bilang tadi, pada saat ada dokter
Yeah. datang ke kami itu kami merekomendasikan pergi ke dokter ini. Oke. Karena memang dia punya statistik yang kita miliki. Oke. Tapi banyak ada dokter yang bilang karena saya punya dokter hewan sendiri, Iya. saya percaya. Kalau misalnya ini ya terserah aja kalau Iya, kita benar. bilang sih sebenarnya. Tapi ketika ada masalah, jangan biasanya tidak dibalikan ke berita. Iya. Nah, kejadian Mas Gasan kan sebetulnya hampir mirip ya, karena memang itu Iya. mungkin ya pada saat itu mungkin bukan dokter yang pada saat itu dipercaya. Iya. Nah Mas, sebenarnya malpraktek itu apa sih gitu? Ini susah nih kalau diarahin ke malpraktek nih. Tapi by the way, kita disclaimer dulu ya, kita tidak menyudutkan profesionalitas profesi dokter hewan. Cuman Iya. kita sharing by pengalaman kita aja gitu. Betul. Karena mungkin aja ada di sini teman-teman yang terwakilkan suaranya pernah kejadian sama atau lebih atau pernah terjadi hal yang serupa seperti itu gitu. Nah Mas, malpraktek itu apa Mas? Kita ngomongin malpraktek, saya tidak bisa gini. Di sini kita nggak bisa bilang itu sebagai suatu malpraktek ya. Iya. Tapi kalau memang ada kejadian, gimana ya? Cari kata-kata mana gimana ya? Carinya gitu. Tadi kita ngomongin apa sebelumnya? Kesehatan hewan Mas. Kelewatan. Tom gimana Tom? Kalau menurut kamu ada malpraktek nggak? Kalau saya sih nggak melihat itu sebagai suatu malpraktek ya. Tetapi memang kita tetap mengambil seperti yang tadi bilang, Yeah. Mas Gasan bilang kita memang tetap harus menghargai profesionalisme dari siapapun kita Yeah. berkunjung ke dokter hewan. Jadi kalau memang sudah berkunjung ke dia, ya sudah serahkan saja Yeah. sama dia. Gitu. Tapi kita yang di sini adalah berusaha untuk mengasih reference. Iya. Karena ada beberapa cara pengobatan yang mungkin kami kurang comfortable. Oke. Jadi misalnya contoh ya, Iya. hampir semua dokter yang kita percaya itu adalah ketika dalam kondisi parah, ya, itu dia pada saat kucing lagi menahan Sakit. untuk daya tahan tubuhnya Oke. lagi dipakai full untuk menahan supaya dia jangan sampai ring gitu ya. Iya. Nah itu kan memang ada dokter yang masih tahu mereka dikasihkan pengobatan dengan suntik, terus kemudian ditunggu 24 jam tanpa boleh nah teman-teman suka ada yang bilang nih spektin ini, spektin itu. Iya. Nah memang itu ternyata pengobatan itu cukup berhasil statistiknya. Oke. 24 jam dia mau makan, kita tebus obatnya. Atau kalau 24 jam belum mau makan, kita harus disuntik lagi. Nah berarti kan kita percaya nih sama profesional Iya. dokternya gitu loh. Nah tapi ada juga beberapa yang, contohnya tadi nih yang Mas Robi ceritain, dia datang, Iya. kucing ini udah disuntik, Iya. terus kemudian dikasih obat, jumlah obatnya tuh 1, 2, 3, 4, Iya. banyak, satu kali disuruh kasih ada yang 2 kali, 3 kali, gitu. Ya kan berawalan. Iya. Benar. Dan memang sih kebetulan dari yang pengalaman kita justru itu nggak berhasil nih statistiknya. Nah apakah itu malpraktek? Iya. Tentu, karena memang dokter melakukan berdasarkan Iya. profesionalnya dia. Nah tinggal sekarang kita milih. Kita milih berdasarkan apa statistik yang menurut kita paling bagus. Oke. Kalau dari kita sih sebetulnya lebih bicara tentang tadi choice Iya. tadi. Gitu. Kita pilih sama dia. Kalau memang udah nggak cocok, ya sudah nggak usah ke dia. Iya benar. Tapi nggak usah ribut. Iya. Karena memang isinya memang dokter Iya. hewan. Dokter hewan itu emang Udah disumpah juga. udah disumpah, Iya. udah dapat profesi. Tapi pejabat juga disumpah juga masih korupsi. Iya. Kita jangan disumpah-sumpahin ya. Kita pecinta kucing nggak disumpahin. Jangan disumpah-sumpahin ya. Saya pecinta kucing, harus merawat kucing, itu mah dari hati aja. Sepenuh hati. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih Mas ya, saya kan baca di grup Mas ya. Katanya tuh ada dokter hewan yang mata duitan. Saya ini sebenarnya sensitif. Gimana tuh matanya mata duitan? Nah, maksudnya dia Hijau, lebih ada mementingkan duit gitu Mas daripada kesehatan kucing. Bahkan ada yang kayak misalkan kejadian dikasih obat banyak walaupun obat itu tidak sesuai sebenarnya kan. Nah kalau dari sini punya kejadian nggak sih Mas? Itu tadi, sebetulnya secara statistik kalau yang Tommy bilang tadi kan kita punya 2 best reference, ya kan? Dari yang sudah kita kunjungi dan dari statistik selama ini yang berhasil, rasio kesembuhannya cukup tinggi gitu. Nah tadi yang dokter yang tadi yang dibilang mata duitan itu adalah bukan mata duitan sih sebetulnya.
kita menghabiskan biaya yang cukup besar, kemudian dengan metode penyembuhan yang berbeda, itu mengakibatkan sebetulnya kita hanya mengurung saja. Benar. Gitu. Benar. Nah itu balik lagi, kalau lihat kan dokter juga ada yang junior, ada yang senior. Benar. Jadi tergantung kita percayanya juga sama mereka ini sebetulnya gimana. Itu kalau saya lihat sih bukan susah kalau dengan mata duitan, tadi bilang mata duitan. Iya, makanya matanya gimana? Iya. Ya sebenarnya sih hal-hal seperti ini juga terjadi tidak hanya di dokter hewan ya, maksudnya di profesi lain mungkin ada gitu ya. Cuman kita kan lagi bahas tentang hewan, tapi kan sebenarnya ya untuk malpraktek juga terjadi di breeder juga mas ya? Iya nggak sih mas? Ya. Nah lagi ngomongin malpraktek di breeder nih gimana? Ini kayaknya pertanyaannya mancing kayaknya. Dia salah ngomong sedikit, reputasi SKB dipertaruhkan coy. Ayo mas, saya sih nanya aja gitu. Opini ya? Iya. Berarti ya opini. Jadi sebenarnya sama, kalau kita melihat bahwa ada hal-hal yang nggak cocok sama dokter hewan, terus nggak boleh juga kita bilang praktek. Iya. Tetapi balik lagi juga, ada orang juga breeder mungkin yang nggak percaya sama dokter hewan. Akhirnya apa? Ngerjain sendiri, Oh, kayak gimana tuh mas? vaksin sendiri, misalnya. Oke, ada ya mas ya? Itu siapa Kalau namanya yang mas? masih ada. Via DM aja. Jadi gue diserang dokter hewan, breeder, semuanya diserang sendiri. Tapi divaksin sendiri tuh? Ada yang beberapa. Kalau yang berdasarkan yang kami tahu tuh ada sebetulnya. Tapi ya Bukan tutup mata vaksin aja ya, sih, gitu. injeksi lah, suplemen atau apa itu kan bukan dari Iya, kita. Itu benar. ada tanggung jawabnya. Iya. Kalau dari kita, yang pasti kita hanya melakukan hal-hal yang masih diizinkan di luar karena tidak punya profesi. Iya. Oke. Misalnya tadi anti parasit ya, Ya. kita lakukan tetes tengkuk. Itu tetap kita lakukan. Dan Obat itu dokter cacing. mengakui obat cacing, Ya. masih seperti itu dalam ini ya. Karena bukan profesi kita untuk melakukan Oke. pengobatan di luar itu. Kalau suplemen mungkin ya itu normal ya, Ya. semua juga manusia nggak harus ke dokter untuk beli suplemen karena itu pilihan sendiri. Ya. Kita sekarang mau minta zaman COVID gini misalnya minta vitamin D3 ke dokter nggak harus juga, kita Ya. beli aja langsung. Benar. Seperti itu. Nah mas, berbicara untuk tipsnya nih mas, karena kan kucing nih kalau udah mati kan nggak bisa dihidupin lagi gitu ya. Maksudnya Nine lives. kan sayang aja kalau misalkan kita salah mempercaya untuk dokter hewan. Nah gimana sih caranya untuk, wah ini kayaknya dokter hewan yang tepat nih untuk menangani kucing kita gitu. Gimana Tom? Menurut Tommy gimana? Kalau menurut aku sih biasanya gini, kita kan memang awalnya kita memang bolak-balik ke beberapa dokter hewan kak. Nah jadi dari Boleh disebutin dokter hewan mana aja? Ikan. Nah dari situlah kita banyak belajar gitu kan. Nah maksudnya kita akan ngambil dong beberapa dokter memang yang cocok dengan kucing-kucing kita gitu kan. Nah seperti yang tadi Paryas bilang, jadi akhirnya kita referensi hanya 2 dokter gitu. Dan 2 dokter tersebut memang yang paling cocok dengan kesembuhan kucing-kucing kita yang cukup banyak gitu. Dan disitulah akhirnya kita menentukan ke dokter tersebut karena secara dari vaksin, dari memang yang tadi dibilang sama kakak cuma flu aja terus ternyata di situ bisa sembuh gitu kan. Ya ternyata sama dokter itu yang cocok, ya sudah, kita nggak perlu lagi cari-cari kemana-mana dokter yang cocok gitu. Tapi berarti kalau dokter cocok-cocokan dong mas ya? Sama kita ya, sama kayak manusia sebetulnya. Sama kayak pacar juga ya? Kalau nggak cocok kan. Kalau nggak cocok ya sudah. Ya, hempaskan. Silakan dipasang. Oke mas, thank you banget nih, kita udah bahas tentang malpraktek ini. Malpraktek sih ya. Ada malpraktek. Iya. Kesalahan perawatan. Itu kata-kata yang aman dan tepat. Sebenarnya kesalahan milih dokter hewan. Oh, ya gibahin dokter hewan lah itu ya sih. Gibahin jadi dokter hewan ya. Maaf dokter hewan bukannya itu, tapi we appreciate Iya. your profession semua. Nanti ada saatnya juga dokter hewan kita gibahin breeder. Asik kan? Iya boleh. Yang ini hidup terus jadi. Iya, biar di sini juga teman-teman bisa berkomentar juga, mungkin ada cerita pengalaman apa nih teman-teman yang mungkin kejadiannya. Karena asik banget sih mas kalau gue lihat ya, kayak pengalaman-pengalaman orang, bahkan hujatan-hujatan ke dokter hewan juga mungkin ada ke breeder juga ada, gitu-gitunya gitu loh. Makanya maksud gue, kalau di sini kan perspektif lu juga sharing juga pengalaman nih mas ya, bukan maksud kita juga menyudutkan. Oke mas, thank you banget, gue udah diterima di sini juga.
dan minum lemon tea. Lemon tea guys, bukan koktail. Mama, aku tidak mabuk. Dan ini bukan spiritus. Oke mas, thank you banget teman-teman. Jangan lupa untuk datang ke Surga Kucing Bintaro karena di sini kalian bisa menemukan surganya kucing, Yo Sky. Dan kalian bisa dapetin juga dan adopsi juga mas ya kucing-kucingnya lucu-lucu. Ada Maine Coon, ada banyak British Shorthair. Dan kalian bisa dapetin edukasinya juga, terus bisa nitipin kucingnya di sini juga, dan bisa bermain di playgroundnya juga. Pokoknya asik banget cuy. Ruangannya tuh AC dingin banget, beda sama kamar gua. Yo Sky. Oke, thank you banget teman-teman. Jangan lupa follow di Instagramnya Surga Kucing Bintaro dan Bintaro Playground, dan follow di Instagram gua di Albab. Thank you mas. Yap. Sekali lagi. Thank you, sama-sama kasih. semuanya. Ya nanti kita bisa bahas yang lebih spesifik lagi nih, mungkin di next time. Dan teman-teman, segitu aja di konten Kucing Bina, Kucing Binatang Al, dan lanjutin di episode selanjutnya. Yo, Sky.